Shalom saudara-saudara. Kita bersama lagi dalam program Rema Restorasi melalui Anugerah Alkitab. Kejadian pasal yang kelima ini berbicara tentang keturunan Adam, silsilah. Nah, ada yang menarik di dalam pembacaan ini, saudara-saudara. Kalau saudara membaca keseluruhan di dalam ayat-ayat ini, maka ada ada kalimat-kalimat di sana yang sama. Saya berikan satu contoh. Ayat yang kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Lalu kemudian saudara bisa membaca juga di ayat yang ke-8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kemudian dapat Anda membacanya di dalam ayat-ayat yang lainnya. Misalnya ayat yang ke-14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Artinya setiap orang yang dicatat di dalamnya, saudara-saudara, itu diakhiri hidup mereka dengan kata lalu ia mati. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita senantiasa membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara-saudara, supaya kita mengerti dari setiap ayat ke ayat. Ada ayat-ayat yang kadang-kadang ada kisah yang kadang tidak menarik, tetapi mengandung makna-makna yang luar biasa di dalamnya. Kita melihat bahwa semua mereka ini mati. Tetapi mari kita lihat, saudara-saudara, ada pesan yang tersembunyi di dalamnya yang Tuhan ingin sampaikan kita. Kenapa dicatat silsilah ini? Apa untungnya buat saya ketika melihat itu? Kita tahu bahwa setiap orang akan mati. Tapi mari kita lihat di dalam ayat yang ke 20, ayat yang ke-20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Nah, setelah Henok anaknya Yared tadi ini yang sudah mati, hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Metusalah ini yang paling panjang umurnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Satu-satunya saudara-saudara yang dicatat di dalam silsilah daripada Adam ini, saudara, yang tidak diakhiri dengan kata lalu ia mati. Tetapi dikatakan lalu dia tidak ada lagi karena dia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi apa pesan moral yang kita terima dari bagian firman Tuhan ini, saudara? Bahwa saudara, pergaulan Henok dengan Allah, dia bergaul intim, dia begitu dekat dengan Allah sampai maut tidak menguasai dia. Saking dalamnya dia bersama dengan Allah, dia terangkat dan bersekutu secara tetap dengan Allah untuk selama-lamanya. Alkitab mencatat bahwa Henok tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian. Dialah satu-satunya yang dicatat di sana tidak mengalami kematian. Pesan moralnya buat kita, saudara, berkat yang bisa kita terima dari sana bahwa betapa penting kehidupan bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin kita mengenal, tidak mungkin kita kenal dengan intim seseorang tanpa kita bergaul erat. Bagaimana kita akan mengenal Allah kita? Bagaimana kita dapat betul-betul, saudara-saudara, hidup bersekutu dengan hidup saudara-saudara, melakukan segala kehendak dan mengetahui rencananya, saudara-saudara, mengetahui isi hatinya, kalau kita tidak bergaul terus-menerus dengan Allah. Dalam segala situasi hidup kita, kita berusaha, kita melakukan, kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusannya. Ini kita sedang bergaul dengan Allah, kita intim dengan Dia.
dalam pembacaan firman, dalam doa-doa, perenungan-perenungan kita, dan dalam melakukan kebenaran-kebenaran itu, kita bergaul dengan Allah, saudara-saudara. Nah, di sini mengajar kepada kita. Kita tahu bahwa kita semua orang akan mati, saudara-saudara. Setiap manusia akan mengalami kematian. Tetapi orang yang mengalami Allah, mengalami perjumpaan dengan Kristus, bergaul dengan Kristus dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami yang pertama, maut. Maut tidak berkuasa atas orang yang mengalami Kristus dan bergaul dengan Kristus. Dosa tidak berkuasa atas hidup orang-orang yang mengalami pergaulan dengan Kristus. Dan saudara-saudara, bahwa kemenangan adalah bagian dan milik orang-orang yang bergaul dengan Kristus Yesus Tuhan. Dan saudara yang saya kasihi, tidak mengalami apa yang namanya bosan rohani, jenuh rohani, mati rohani, apalagi saudara-saudara kalau orang mengalami pergaulan dengan Kristus Yesus, bergaul senantiasa dengan Dia. Dan saudara-saudara, kalau kita bergaul dengan Dia, tidak ada kematian-kematian di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mati ekonominya, mati pengharapannya, mati saudara-saudara kesehatan tubuhnya, mati saudara-saudara berbagai hal bidang-bidang hidupnya, di pekerjaannya, mati keharmonisan, mati kasih di tengah rumah tangganya, atau mungkin mengalami kolaps saudara-saudara situasi rumah tangga. Mengapa? Tidak mengalami pergaulan dengan Allah secara benar, saudara-saudara. Dan karena itu, mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangun hidupmu. Hari-hari ini kau sudah ditebus, engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah mengalami saudara-saudara pengampunan atas seluruh dosa-dosamu. Engkau saudara-saudara telah diterima oleh Allah secara baik dan murni. Karena itu saudara-saudara, engkau berharga, engkau mulia, engkau sangat dikasihi, engkau sudah dibenarkan dan dikuduskan. Jangan sia-siakan. Ayo, masuk di dalam saudara hadirat Tuhan di keseharian hidupmu. Bergaul dengan Dia senantiasa. Lakukan kebenaran-kebenaran. Hiduplah sebagai orang benar dalam iman, orang kudus dalam iman, dan hiduplah saudara-saudara dalam rencana-rencana Tuhan. Maka engkau akan melihat kehidupan Yesus yang hidup di setiap bidang hidupmu, dan engkau tidak mengalami kematian di bidang apapun hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena hidupmu ada pada kami, maka kami tidak mengalami maut. Dosa tidak berkuasa, tapi kami hidup sebagai orang yang berkuasa lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Kita berjalan sebagai orang-orang yang telah memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus. Saya Pastor Samuel Asari Rapa mengucapkan salam restorasi.